لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kelima pada Syawal yang kita jalani bersama-sama ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, memenuhi panggilannya, menunaikan ibadah salat Jumat pada kesempatan siang ini. Alhamdulillah, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah 1 bulan kita mentarbiyah diri kita mentraining diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Maka bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita bisa menikmati semua proses yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu saja bisa kita melakukan uji coba atau setidaknya melihat, mengevaluasi sejauh mana capaian ketakwaan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita capai selama Ramadan kemarin, agar kita bisa mengetahui perubahan apa yang sudah kita peroleh dari siam, dari qiyam, dari tilawah, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan kemarin. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang takwa, maka ada 2 perspektif yang bisa kita gunakan untuk melihat sejauh mana kita memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Yang pertama, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat takwa, kita bisa melihatnya dari perspektif atau sudut pandang proses. Kalau kita melihat takwa itu dari kacamata ini, maka sejatinya tidak ada waktu, tidak ada tempat di mana kita tidak memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan hanya ketika di Ramadan kita memproses diri kita menjadi pribadi yang bertakwa. Hari ini, di tempat ini, di tempat yang lain, bahkan dimanapun sejatinya kita sedang memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan karena kita berada di bulan Ramadan kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bukan karena kita melakukan siam Ramadan kita kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Hari ini di bulan Syawal ini pun kita juga sedang memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka kalau kita melihat takwa itu dari sudut pandang atau perspektif proses, maka sepanjang hayat kita diberikan hidup oleh Allah, sepanjang kita menjalani kehidupan ini, maka sejatinya
kita sedang memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, maka membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kesabaran, membutuhkan energi yang luar biasa untuk kita mencapai predikat takwa itu sendiri. Itu adalah perspektif yang pertama, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perspektif yang kedua, kita bisa melihat takwa itu dari sudut pandang hasil. Kalau kita melihat takwa itu dari sudut pandang hasil, rasanya terlalu berani, terlalu pongah, terlalu sombong kalau kemudian diri kita mengklaim bahwa setelah kita memproses diri kita selama di bulan Ramadan kemarin, kemudian kita menyatakan diri, saya sudah menjadi orang yang bertakwa. Namun paling tidak jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat dari kriteria, dari indikator yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa orang yang bertakwa itu memiliki dua kriteria besar bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Secara garis besar Al-Quran menjelaskan dan menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu memiliki hablun minallah yang baik dan memiliki hablun minan nas yang baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia terus menjalin hubungan yang baik melalui ibadahnya, melalui melaksanakan perintahnya, dengan cara menjauhi apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesama manusia, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, dia juga memiliki hubungan yang baik sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran bahwa orang yang bertakwa itu memiliki kriteria yang pertama adalah idkhulus surur fil ghair, memberikan, memasukkan rasa bahagia, memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Paling tidak kita bisa memberikan rasa bahagia itu dengan yang pertama senyum kita. Yang kedua, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah adalah wal afin anin nas. Memang kalau kita membaca Al-Quran, hampir sependek pengetahuan khotib, belum ditemukan bahwa disyariatkannya untuk kita meminta maaf. Yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai pribadi yang bertakwa itu adalah afina anin nas. Orang yang dengan lapang dada, dengan sukarela, dengan penuh keikhlasan, dia memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat salah, menyakitinya dan menzoliminya. Dan yang ketiga adalah wal kadhiminal ghaidha wal afin wal kadhib. Orang yang menahan, mampu mengelola emosinya, mampu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat takwa dari perspektif hasil, maka bisa saja kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kemudian kita bisa melihatnya, apakah kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, apakah kita sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Satu hal yang pasti jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa untuk menjadi atau mencapai predikat takwa ada dua hal yang perlu terus menerus kita lakukan sebagaimana ditegaskan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang terus menerus mensucikan dirinya. Inilah yang perlu kita lakukan terus menerus. Tazkiyatun nafas bisa kita lakukan dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tazkiyatun nafas bisa kita lakukan dengan cara kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Tazkiyatun nafas bisa kita capai dengan cara kita meninggalkan apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah agar kita ditolong, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya menjadi pribadi yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada khutbah kedua ini sama-sama kita bermunajat, berdoa, meminta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita diantar untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.